pokoknya hajar-hajar aja lah, nabung dulu, action dulu, itu yang penting. Jadi action dulu, kita baru pikirkan rencana-rencana kedepannya bagaimana kita mengembangkan bisnis asuransi ini. Jangan mikir dulu baru action, nggak akan jalan-jalan. Jadi action dulu, baru pikirkan rencana-rencana kedepannya bagaimana. Ya. Jadi teman-teman, bagaimana waktu saya mendaftar di 3i Reborn ataupun 3i Network ini pertama kali lagi ya, mengulang lagi cerita lama yang sangat saya sesali pada saat saya berhenti menjalankan bisnis 3i Network. Nah, jadi di awal saya mulai mendaftar lagi, ya, diminta sama kebetulan yang mengajak adalah Mas Susanto. Ya. Mas Susanto ngirimkan WA formulir yang harus diisi, ya, formulir istilahnya chat WA yang kita isi manual. Jadi saya copy kiriman Mas Susanto itu, kemudian saya isi apa yang diminta, data-datanya, ya. Jadi data nama kita dia sesuai dengan EKTP, terus juga alamat, ya. Kemudian data berat badan, tinggi badan, dan seterusnya, ya. Ini yang diminta datanya nih. Nah, setelah itu saya diminta untuk mengirimkan uang, ya. Uang itu sebesar 550, ya. Karena 50 ribunya untuk kita aktifkan 3i Mobis, ya, aplikasi 3i Mobis di smartphone kita nantinya, ya. Aplikasinya kita download di Play Store, karena saya menggunakan smartphone Android. Nah, 50 ribu tadi itu berikut 500 itu adalah kontribusi. Kalau kita di asuransi konvensional disebut premi, ya. Tapi kalau di syariah ini disebut kontribusi. Kontribusinya 500, jadi total 550 ribu rupiah. Nah, itu harus saya transfer ke rekening Bank Afrial Tabrani. Karena ini memang komitmen kita semua di Palembang ini atau Sumatera Selatan. Jadi saya transfer, ya, bukti transfernya. Kemudian saya konfirmasi sudah transfer, ya, kemudian mengisi formulir SPAJ, ya, surat permohonan asuransi jiwa gitu. Nah, sudah. Nah, setelah 1 atau 2 hari dapat konfirmasi bahwa pembayaran kontribusi pertama saya sudah dibayarkan ke CHR Life Insurance, ya. Nah, di situ saya menunggu kabar dari perusahaan PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya yang akan dikabarkan melalui email. Nah, beberapa hari kemudian saya mendapatkan email, ya, pemberitahuan. Cuma memang pada saat itu ada kesalahan input mungkinnya, jadi minta untuk diperbaiki. Nah, setelah itu ada konfirmasi lagi bahwa e-polis sementara sudah terbit, tinggal menunggu nanti polisnya terbit, ya. Jadi kalau sudah disetujui akan diinformasikan lagi oleh perusahaan asuransi, ya, melalui email juga gitu. Nah, dengan kondisi saya menunggu aktif e-polis, jadinya, ya, di dalam aplikasi 3i Mobis kalau kita belum di-approve, kondisi statusnya itu masih berwarna merah, ya, ada berwarna merah. Jadi kalau sudah approve itu akan berwarna biru. Nah, udah, itulah cara bagaimana pada saat saya mendaftar. Jadi kalau teman-teman pengen tahu bagaimana sih cara daftarnya, nah ini cara daftarnya kalau di timnya Bang Afrial Tabrani. Tapi nggak tahu mungkin di teman-teman dengan tim-tim yang berbeda, ya berbeda juga caranya. Namun inilah yang saya kerjakan pada saat saya mendaftar. Jadi sekarang per 1 Oktober aplikasi 3i Mobis ataupun aplikasi untuk kita menjalankan bisnisnya itu udah aktif. Jadi saya bisa mengajak teman-teman nanti ke depannya yang berminat, ya saya lakukan hal yang sama seperti pada saat saya mendaftar. Jadi seperti itu duplikasinya, ya, sangat mudah sekali, ya. Nah, sekiranya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ataupun dari mereka yang mungkin berminat, ya, nanti ikut di dalam bisnis 3i Network ini, sekiranya minta penjelasan, ya saya akan jawab sepanjang yang saya tahu, ya, mengenai produknya, bagaimana sistem marketing plan-nya. Sebenarnya sih sudah ada, ya, di dalam video-video YouTube tuh sudah banyak sekali, ya. Jadi kalau teman-teman masih bertanya apa produknya, videonya sudah ada di YouTube, tinggal dibuka aja
produk asuransi Istiqmal CAR ya. Itu akan banyak penjelasannya biar Anda paham juga. Kemudian bagaimana marketing plan-nya juga sudah ada di dalam video-video yang ada di channel YouTube ya. Karena ini sudah banyak disosialisasikan. Bisnis ini simple ya. Jadi saya kalau sudah mengikuti sini, saya bagaimana caranya untuk bisa mengajak 3 orang ya, 3 klien nasabah ya, untuk saya jadikan mitra bisnis ya. Ya di network 1 saya, di network 2 saya, di network 3 saya. Jadi 3 jaringan inilah yang memang sudah diharuskan di dalam program 3i Network ini ya, sisinya trinary. Jadi kita memang membutuhkan klien, membutuhkan nasabah, membutuhkan pelanggan, membutuhkan mitra bisnis, membutuhkan ya segala macam lah istilahnya gitu loh. Jadi jangan takut kalau kita ditawarkan program 3i Network ini bisnisnya legal ya, diawasi juga oleh OJK ya. Juga perusahaannya juga tidak main-main, dalam hal ini sudah berusia 47 tahun ya. Juga laporan keuangannya juga bagus, RBC-nya juga bagus. Kalau RBC nggak tahu namanya risk based capital, artinya kemampuan bagi perusahaan asuransi untuk membayar klaim nasabahnya ya. Karena ketentuan OJK itu kan minimal RBC itu 120%, sedangkan di 3i Network ini ataupun di PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya ini RBC-nya sudah di atas 240-an kalau nggak salah ya saya infonya ya. Jadi secara berbisnis dengan perusahaan besar saya nggak khawatir lagi gitu loh ya. Jadi itu awal saya bergabung lagi di bisnis 3i Network ini. Itu aja video saya kali ini ya, sekedar menginfokan supaya jangan sampai gagal paham. Oke, sampai ketemu lagi nanti di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Salam sukses. Go King, go Queen.